60 tahun adalah rentang waktu yang panjang. Dan selama itu jugalah cerita tentang karya Tuhan tertulis melalui kehidupan anak-anaknya yang setia. Inilah sekelumit kisah tentang Bait Lahim, gereja kita, rumah kita, tempat kita berbakti, bersekutu, dan meneruskan kisah kasih Tuhan bagi dunia. Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim dimulai atas inisiatif Diakon Matias, seorang anggota jemaat Gereja Baptis pertama. Di bulan November 1954, beliau mengadakan sekolah minggu di rumahnya, di Jalan Raya Barat nomor 237. Sekitar 40 anak hadir di sekolah minggu. Mereka dilayani oleh para perintis yang diutus dari Gereja Baptis pertama, yakni Diakon Awad, Bapak Robert, dan Bapak Tony. Pelayanan ini diberkati Tuhan dan terus berkembang. Selain sekolah minggu, dimulailah kebaktian yang dihadiri rata-rata 15 orang tua. Jemaat kecil ini pun dikenal dengan nama Gereja Baptis Raya Barat, karena lokasinya yang berada di Jalan Raya Barat. 3 dari jemaat tersebut, Ibu Yanti, Ibu Budi, dan Ibu Kang Moy yang memberi diri dibaptiskan pada tahun 1962. Kalau salah tahun 1958 bergabung ke Gereja Baptis Raya Barat karena kebetulan bertetanggaan sama Diakon Awad Tamsil. Ya, lalu saya sering diajak ke situ ke Gereja Baptis Raya Barat dan menjadi tahun 60 menjadi anggota di situ dibaptis tahun 1960. Upaya menuai jiwa pun terus berlanjut. Masih di tahun 1962, Gereja Baptis Raya Barat mengadakan KKR besar-besaran di sebuah litang di Jalan Kelenteng. Pendeta Ishak berkhotbah di KKR itu. Pada tanggal 4 Maret 1962, Pendeta Ishak Iskandar bersama 25 orang jemaat bertekad untuk menjadikan Gereja Baptis Raya Barat mandiri secara organisasi. Seiring dengan bertumbuhnya jemaat, terjadi beberapa perubahan. Pada tahun 1965, Gereja Baptis Raya Barat berubah nama menjadi Gereja Baptis Bait Lahim. Kata Bait Lahim berarti gudang gandum. Nama ini muncul sebagai buah pemikiran dari Diakon Awad Tamzil, Diakon Chiang Kian Hoi, Diakon Harun Slamet, Bapak Suparman, dan Diakon Tony Abednego pada tahun 1966. Pendeta Daniel Marantika ditahbiskan sebagai pendeta pengantar Injil sekaligus gembala sidang, dan Gereja Baptis Bait Lahim pindah ke Jalan Raya Barat nomor 586. Menempati bangunan yang dulunya rumah seorang polisi, Bait Lahim terus tumbuh menjadi gereja yang misioner. Pada tahun 1968, tercatat ada 154 orang anggota gereja. Di tahun tersebut pula, Pendeta Daniel Marantika melanjutkan studinya ke Amerika Serikat dan jabatan gembala sidang dipegang oleh Pendeta Carl Lee selama 7 bulan. Yang selanjutnya digantikan oleh Pendeta Chua Tian Siong. Gereja juga merintis 2 cabang di Jalan Atawijaya yang kini menjadi Gereja Baptis Immanuel dan di Gang Berem, namun pelayanan di Gang Berem berakhir pada 1972. Gereja turut pula dalam gerakan kebangunan rohani, yakni Gehiba di tahun 1967 dan Kabaria 70. Selepas Maret 1972, jabatan gembala sidang diemban oleh Pendeta Jerry Rankin. Lalu pada April 1972, bergulir kepada Pendeta Yusuf Barlian yang melayani jemaat Bait Lahim sampai beliau dipanggil Tuhan pada 28 Maret 1981. Selama kepemimpinan Pendeta Yusuf, tercatat beberapa peristiwa penting, di antaranya terjadi perubahan nama kembali dari Gereja Baptis Bait Lahim menjadi Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Pada tahun 1974, 4 orang anggota gereja ditahbiskan sebagai diakon, yaitu Diakon Tony Abednego, Suyoto Ibnu Prawoto, Gunawan Kristanto, dan Robert Iman Santoso. Tahun 1976, gereja memulai perintisan di Maleber dan Cirebon. Tahun 1979, ditambah lagi 1 diakon, yakni Diakon Sohadi. Setelah Pendeta Yusuf Barlian dipanggil Tuhan, Diakon Gunawan Kristanto diangkat sebagai pejabat gembala sidang. Barulah pada 1982, beliau ditahbiskan sebagai gembala sidang sepenuh waktu, dan pada tahun ini pula PBI lahir dirintis oleh Bapak Henok. Pelayanan misi terus berlanjut di era Pendeta Gunawan. Tahun 1984, gereja memulai pelayanan perintisan di Cianjur yang diinisiasi oleh Pendeta Gunawan, Pendeta Simatupang,
Bapak Erwi Prabowo dan Saudara Edwin Halim. Desember 1986, Panitia PI mulai mengadakan sekolah minggu di perumahan Sukamenak Indah di kediaman keluarga Bambang. Sekitar 30 orang hadir setiap minggunya. Pada tahun 1990, Pendeta Gunawan terpanggil untuk melanjutkan pelayanannya di GBI Grogol, Jakarta, dan Diakon Laut Yamteng diangkat sebagai pejabat gembala sidang. September 1992, Pendeta David Sumarto diangkat sebagai gembala sidang sepenuh waktu dan beliau melayani hingga tahun 2003. Tahun 1997, Pendeta Martinus Ursia turut melayani jemaat sebagai pendeta bidang pemuda dan pada tahun 2000 menjabat sebagai asisten gembala sidang, bidang pengkabaran Injil sampai sekarang. Jemaat yang terus berkembang membuat kondisi bangunan tak lagi cukup. Maka pada tahun 1999, gereja mengaktifkan kembali panitia pembangunan gedung gereja dan pembangunan mulai dilaksanakan per Februari 2002. Upaya pembangunan tidak membuat gereja abai dari tugas pengkabaran Injil. Pada tahun 2001, gereja melakukan pelayanan kemitraan pengkabaran Injil dengan GBI Bakti Mulyo di Jetis, Cilacap. Pada 5 Maret 2001, gereja menahbiskan 4 diakon yakni Diakon Prabowo, Diakon Abednego Gideon, Diakon Joko Susilo, dan Diakon Iman Andreas. Struktur kepemimpinan gereja pun berganti. Pendeta David Sumarto melanjutkan pelayanannya ke Bekasi, dan pejabat gembala sidang pun diemban oleh Pendeta Martinus Ursia hingga akhirnya Pendeta Ivan Budianto dikukuhkan sebagai pendeta penuh waktu per 13 Februari 2005. Setelah 3 tahun proses pembangunan, Tuhan memberkati jemaat Bait Lahim dengan gedung yang baru, bersamaan dengan ulang tahun gereja yang ke-43, tepatnya di tanggal 4 Maret 2005. Gereja mengadakan kebaktian peresmian gedung baru. Gedung baru yang lebih besar dan nyaman tak membuat jiwa misi gereja menjadi loyo. Pada tanggal 24 Juli 2005, gereja merintis pos PI di Ciwidey dengan mengadakan pendalaman Alkitab di rumah Bapak Bandi yang dihadiri 14 orang. Pada 27 November 2005, 3 jemaat Ciwidey pun memberi diri dibaptis. Pelayanan-pelayanan PI yang telah lebih dulu dirintis pun terus berkembang dan berdinamika. Tahun 2006, Mitra PI di Jetis diangkat menjadi cabang GBI Bait Lahim. Pada 2008, Pendeta Muda Hervinian Dayu diangkat melayani sebagai gembala sidang di BPW Cianjur. Pada 2009, gereja mengadakan kebaktian perdana di pos PI Rintisan Kota Banjar yang dihadiri oleh 12 orang. Mulai Agustus 2009, pelayanan penginjilan juga dilakukan di Purbowangi dan Jati Jajar. Saudara Rian Martono bertugas melayani di sana setiap akhir pekan. Untuk melayani jemaat induk, pada 7 Agustus 2009, gereja menahbiskan satu lagi diakon, yakni Diakon Tony Ramli. Atas rahmat Tuhan, benih-benih pelayanan terus bertumbuh. Pada 10 Oktober 2010, Pos PI Cianjur menjadi cabang GBI Bait Lahim. 21 Desember 2010, GBI Bait Lahim cabang Jetis diorganisasikan menjadi GBI Bakti Mulyo Jetis. Di April 2012, Pos PI BPD Cirebon menjadi cabang GBI Bait Lahim yang kemudian diorganisasikan pada 11 Juli 2014 menjadi GBI Bukit Moria. Saudara Rian Martono dikukuhkan menjadi pendeta muda pada tanggal 20 Juni 2014 untuk semakin mantap melayani jemaat Tuhan di Purbowangi dan Jati Jajar. Jemaat Banjar pun turut diperlengkapi dengan diutusnya Pendeta Alfeus Mulyono pada 2 Mei 2014. Juga pada tahun 2015, gereja menjalin kemitraan dengan GBI Trucuk di Klaten. Sekitar tahun 2015, terjalin kerjasama antara GBI Bait Lahim dengan Gereja Baptis Getsemani, Pos PI Amanat Agung di Kampung Laut, Cilacap. Gereja mulai melayani jemaat di sana dengan mengutus Saudara Obed yang sedang libur kuliah. Juga di tahun 2015, gereja memulai kemitraan dengan mengutus Saudara Obed Christian yang melayani setiap akhir pekan. Menjelang akhir dekade, Pendeta Ivan Budianto melanjutkan pelayanannya ke Kediri. Diakon Prabowo pun dipercayakan sebagai pejabat gembala sidang hingga 1 Juni 2019.
Pendeta Tony Matius Senduk terpanggil dan diangkat sebagai gembala sidang sepenuh waktu. Perubahan juga turut terjadi di pelayanan-pelayanan di luar Bandung yang diemban oleh gereja. Pada Januari 2020, Bapak Obed Christian Sartono dikukuhkan sebagai pendeta muda. Dan pada tanggal 31 Desember 2021, beliau melanjutkan pelayanannya ke Demak. Pada 24 Januari 2022, pendeta muda Andreas Jumadi ditahbiskan menjadi pendeta pengantar Injil. Genap sudah 60 tahun GBI Bait Lahim hadir dan berproses. 6 dekade itu tidaklah singkat dan mudah. Namun kasih dan pemeliharaan Tuhanlah yang memampukan gereja bertahan dan berkembang. Bait Lahim di tahun ini adalah buah dari kegigihan para jemaat yang mengasihi Tuhan, yang terus bersehati melayaninya, terlepas dari segala perbedaan yang merintangi. Kita percaya bahwa cerita kasih Tuhan belum selesai dituliskan melalui kehadiran Bait Lahim. Oleh karena itu, hari ini, maukah kita sebagai jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim meneguhkan kembali komitmen kita untuk bersehati, melayani Kristus dalam satu wadah, satu gereja, satu rumah kita bersama, Bait Lahim.